Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali. Seperti biasanya kita di Bongas Ngumpi, ngobrol untuk merealisasikan mimpi. Dan sekarang kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sangat luar biasa, remaja yang ibaratnya remaja yang sangat luar biasa nih. Coba perkenalkan dulu narasumber kita, siapa namanya? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Dani Rahman. Saya berasal dari Desa Bongas, Blok Penanggul RT 10 RW 04. Sekarang saya sedang di perguruan tinggi STKIP NU Indramayu. Saya mengambil program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Kebetulan saya sekarang sudah memasuki semester akhir. Akhir bulan ini akan melakukan kegiatan KKN. Sebentar lagi ya. Iya, sebentar lagi. Ini masih menunggu informasi lebih lanjut terkait pelaksanaannya. Oke, berarti Kak Dani ini sekarang Kang Dani ya? Ya. Kang Dani ini lagi sibuk dengan kuliahnya. Nah, Kang Dani gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya. Kesibukan yang sekarang lagi dihadapi sama Kang Dani nih, kesibukan dalam masa pandemi, lagi sibuk apa nih Kang? Sekarang itu bercocok tanam ya. Bercocok tanam. Ya, membantu orang tua mengurus sawah. Mulai dari bercocok tanam, terus panen. Iya. Terus juga selain di sawah, saya juga kadang-kadang kalau setiap sore itu jadi wasit di lapangan Mandala Putra. Kadang juga nonton ya, Iya. untuk memantau. Betul. Nah, kebetulan juga pada tahun 2018 itu saya mengambil lisensi perwasitan. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa tetap konsisten dengan bidang perwasitan tersebut. Berarti lagi repot dengan membantu orang tua karena kuliah juga lagi di rumah aja kan ya. Kuliah juga lagi di rumah Sistemnya aja. daring dan juga lagi aktif di perwasitan, betul? Iya, betul. Lagi aktif di perwasitan. Nah, oh iya, sebelumnya teman-teman semua, di Bongas Rumpi ini di akhir sesi kita bakalan ada giveaway pulsa buat 3 orang pemenang, sebanyak 25.000 pulsa, Rp1.000. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu yang baru gabung langsung daftar hadir, terus juga ikuti podcast ini sampai selesai dan juga jawab dengan tepat pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Kang Dani langsung dan juga oleh saya sendiri. Nah, buat Kang Dani nih, banyak banget kan kegiatan-kegiatan yang ada di masa pandemi ini. Salah satunya kegiatan seperti ini. Ini kan di rumah aja. Iya, Nah, di rumah aja. Dan juga gimana caranya untuk membagikan informasi kepada teman-teman yang lagi di rumah aja. Nah, Bongas Rumpi ini salah satu bentuk korban corona ya, karena Yayasan Kusuma Bongas itu biasanya kita edukasi lewat tatap muka di sekolah, terus juga di komunitas, terus juga di anak-anak SD juga. Jadi biasanya kita bertatap muka, bertemu dengan ratusan siswa, tapi sekarang gimana caranya edukasinya masih berjalan tapi memenuhi protokol kesehatan, salah satunya dengan Bongas Ngurumpi ini. Nah, ini bentuk dari Yayasan Kusuma Bongas mendukung program buat edukasi kepada remaja. Nah, Kang Dani ini kan pernah terlibat ya kan di Yayasan Kusuma Bongas, terlibat atau bergabung di Yayasan Kusuma Bongas. Nah, Kang Dani itu sejak kapan sih gabung dengan Yayasan Kusuma Bongas? Pada tahun berapa sih Kang Dani bergabung di Yayasan Kusuma Bongas? Ya, untuk awal mulanya sih pada saat saya kelas 1 SMA ya. Kelas 1 SMA. Ya, pada saat itu tahun 2015. 2015.
Nah, pada tahun 2015 itu kelas berapa Kang Dani? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA berarti pas SMP belum tahu nih ya. Ya, belum tahu dan kurang tahu lah. Kurang tahu dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kusuma Bongas. Jadi setelah masuk SMA baru tahu. Nah, pada saat itu Kang Dani masuk ke ke Kusuma Bongas atau terlibat dengan Yayasan Kusuma Bongas itu pada kelas 1 itu sebagai apa Kang Dani? Pertama itu sebagai PE ya. Sebagai PE. Peer educator. Iya, peer educator. Apa sih PE itu Kang? PE itu kita sebagai perwakilan ya, perwakilan yang ditunjuk dari sekolah untuk mengikuti pelatihan tentang kesehatan reproduksi, Betul. nafsa, kesetaraan gender, dan masih banyak lainnya. Nah, setelah kita dapat pelatihan dari Yayasan Kusuma Bongas, itu nanti kita sharing kepada teman-teman satu kelas, satu sekolahan tentang ilmu yang kita dapat selama pelatihan itu kita tuangkan bersama-sama. Berarti secara tidak langsung itu kayak pendamping sebaya ya Bu. Misalkan Kang Dani itu dilatih oleh Yayasan Kusuma Bongas mendapatkan ilmu dan Kang Dani itu diwajibkan untuk menyebarkan ilmu tersebut. Iya, gitu, betul. Kang. Karena menurut saya ketika kita mempunyai sebuah ilmu pengetahuan tidak kita bagikan ke orang lain itu sama saja percuma gitu. Betul. Tidak ada manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain gitu. Betul. Nah, tadi kan Kang Dani pada saat kelas 1 SMA pada tahun 2015 masuk PE. Nah, kegiatan apa saja atau kegiatan yang lainnya selain menjadi PE yang pernah diikuti oleh Kang Dani? Kegiatan yang pernah diikuti yang pertama kegiatan memperingati Hari AIDS sedunia ya. Pada saat itu waktu kelas 1 SMA yang bertempat di Darus Saada di Bongas Jamban ya. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu ada pelatihan-pelatihan lagi, pelatihan PE, terus ada pelatihan sosialisasi, terus pelatihan tentang bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik dan benar gitu. Betul. Terhadap rekan sebaya dan bagaimana terhadap orang yang lebih lebih dewasa dari kita gitu. Tata cara berbicaranya seperti apa dan Sopan bagaimana santunnya. seperti itu ya. Nah, kegiatan yang pernah diikuti Kang Dani kan banyak banget ya. Mungkin PE ya, Ya. pelatihannya juga dan yang lain-lain. Terus juga Hari AIDS sedunia. Ya, betul. Ya kan. Dan yang sering itu mungkin kegiatan sosialisasi ya di sekolah-sekolah. Ya. Kang Dani alumni mana Kang Dani? Saya alumni SMA Negeri 1 Bongas. SMA Negeri 1 Bongas. Saya lulus tahun 2017. 2017. Nah, dari kegiatan itu kegiatan tadi Hari Esmia, PE dan sosialisasi dan yang lain-lain. Menurut Kang Dani nih, kegiatan mana sih yang paling Kang Dani sukai atau menurut Kang Dani itu favorit nih? Ini nih enakan banget nih kegiatan ini. Menurut Kang Dani kegiatannya mana? Kalau menurut saya ya yang saya paling suka itu kegiatan memperingati Hari AIDS sedunia. Karena menurut saya itu orangnya suka yang namanya kegiatannya suka dengan kesibukan. Artinya kesibukan di sini kesibukan yang positif ya. Dan kesibukan yang positif. Karena dalam kegiatan tersebut kan pasti banyak sekali persiapan yang harus kita lakukan gitu. Kita harus siapkan mulai dari menyiapkan peserta untuk kegiatan tersebut, kemudian yang kedua mempersiapkan kostum, terus juga mempersiapkan gambar-gambar atau poster untuk kita ikuti lomba di sana. Terus juga pernah jadi panitia dalam kegiatan khas. Pokoknya saya
saya suka dengan yang namanya kegiatan gitu. Iya. Saya itu tipikal orang yang suka terjun ke lapangan gitu. Oke. Berarti kegiatan yang paling disukai di Yayasan Kusuma Bongas itu ketika Hari AIDS Dunia, karena mungkin Hari AIDS Dunia itu memang sih banyak banget sih yang kita dapat dari AIDS Dunia itu. Nah, Kang Dani, pada saat terakhir nih kegiatan Hari AIDS Dunia yang terlibat itu pada Hari AIDS keberapa yang diadakan di Kecamatan Bongas? Ya, untuk keterlibatan dalam kegiatan Hari AIDS Dunia itu kegiatan terakhir itu pada tahun 2017 yang bertempat di Balai Desa Bongas gitu. Oke. Dan pada saat itu menjadi panitia, bukan jadi peserta lagi. Jadi Oke. Berarti itu agak naik satu level gitu. Berarti pas kegiatan yang sebelumnya Kang Dani jadi peserta ya? Ya, sebelumnya kan masih jadi siswa kan, sampai kelas 3 masih ikut dalam kegiatan itu jadi peserta. Nah, setelah lulus ikut lagi jadi panitia. Jadi panitia berarti padahal kalau misalkan Kang Dani ikut nih ya pas Hari AIDS Dunia yang kemarin nih, pas Jambore Has itu kita bener-bener sangat luar biasa karena kita ngadain Hari AIDS Dunia itu beda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita di situ ada nginepnya, ada kegiatan malamnya, terus juga ada kegiatan hiking yang dibungkus sedemikian rupa untuk memperingati Hari AIDS Dunia. Tapi sayang sekali ya Kang Dani tidak bisa ikut. Kenapa tuh Kang Dani tidak bisa ikut? Karena 3 tahun setelah 2017 sampai sekarang itu setiap kali ada kegiatan khas itu berbenturan dengan kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Oke. Jadi sibuk kuliah ya Kang Dani ya? Ya, pada saat itu kan sibuk kuliah, terus juga ada kesibukan di rumah juga, harus bantu-bantu orang tua. Nah, untuk kan Kang Dani kan ibaratnya aktif nih di media sosial. Ya. Ketika ada informasi-informasi yang menurut Kang Dani, ada nggak sih informasi-informasi yang penting di media sosial itu yang menurut Kang Dani harus diikuti nih? Ada nggak? Ya, ada. Selagi saya tidak bisa mengikuti kegiatan khas dari tahun-tahun yang tidak bisa saya ikuti itu, saya mengakses fanspage atau halaman Yayasan Kusuma Bongas, itu Remaja Bongas Peduli Kespro. Nah, di situ saya selalu memantau dan mengikuti semua aktivitas yang dilakukan oleh Yayasan Kusuma Bongas terkait itu entah kegiatan sosialisasi, pelatihan dan kegiatan Jambore khas yang terakhir itu saya selalu mengikuti itu. Jadi meskipun saya tidak bisa ikut terjun langsung, tetapi saya masih bisa merasakan atmosfernya gitu. Oke, berarti menurut Kang Dani penting banget dong ya, kan di Remaja Bongas Peduli Kespro di fanpage kita tuh banyak banget informasi-informasi. Nah, keuntungan dari mengikuti fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro, terus juga ada Instagram kita Sobat Trepro, ya tahu banget ya, dan juga YouTube kita Kusuma Bongas. Keuntungan apa sih yang didapat oleh Kang Dani? Keuntungannya banyak sekali ya. Yang pertama kita bisa dapat ilmu baru, terus juga pengetahuan kita bertambah, pengetahuan tentang yang paling utama itu tentang kesehatan ya. Karena menurut saya kesehatan itu yang paling utama dan wajib untuk selalu kita jaga. Karena kalau tubuh kita sehat, ya baik jasmani maupun rohani itu kita bisa melakukan segala aktivitas gitu. Percuma kalau kita mempunyai banyak sekali materi, tetapi kalau kondisi kitanya tidak sehat itu menurut saya percuma. Iya, jadi di fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro itu kan banyak banget informasi-informasi yang kita dapat ini kan. Ya, salah satunya contohnya misalkan ada materi tentang HIV, terus juga kesetaraan gender, tentang gender dan yang lain-lain, terus juga ada nafsa juga ada, narkoba, nafsa juga ada, dan juga kesehatan reproduksi. Nah, itu sangat penting semua. Dan juga ada, kita bakal sering banget diseling-seling dengan kegiatan-kegiatan seperti hari-hari besar, karena
hari-hari besar itu kadang-kadang kita sebagai remaja nih kadang-kadang lupa. Ya, betul. Kadang-kadang lupa untuk mengingat hal-hal sepele kayak gitu, kadang-kadang lupa. Nah, bahkan kemarin kita itu ngadain special session memperingati Hari Keluarga Hari Nasional. Keluarga ya. Nasional dan Ya. kebetulan yang jadi juaranya nih yang jadi pemenang pulsanya nih Kang Dani ya Kang ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Jadi buat teman-teman sekali lagi kalau misalkan pengen pulsa, gampang banget caranya, yaitu dengan cara daftar hadir di kolom komentar, terus juga ikuti siaran ini sampai selesai dan juga jawab dengan cepat dan tepat ya. Jadi buat teman-teman kita di sini bakalan bacain ada beberapa yang sudah hadir. Di sini ada Kang Afif Ladis hadir. Terus juga ada Nurrohmah hadir. Wong Arad hadir. Mantau terus. Bagus. Ada Dadang Bill Food nyimak. Ada Zahrani Mon hadir. Ada Sakti Pangestu. Wah, mantep banget Kak Ade. Semangat terus ya. Semangat terus. Semangat terus ya, terus. disemangatin Iya. ya. Kang Dani juga semangat. Semangat untuk remaja Indramayu. Terus juga ada dari Afif Ladis juga, remaja Bongas bisa. Bagus. Terus juga ada dari Selfie Anggraini. Ini juga temannya Kang Dani ya Kang ya. Ya itu adik kelas saya. Ya. Adik kelasnya Kang Dani, masih nyimak. Kang Sakti siap Kak. Kang Dulo juga ada nonton. Ada juga ada Sodikin Ceblok hadir. Ceblok ya. Ceblok. Nah, Ya. terus juga ada Selfie nih. Bismillah semoga dapat kuis soalnya yang bisa menang lagi siaran langsung ya. Kang Dani juga semangat mantul dari Kang Sakti. Ini Kang Sakti ini dari dia itu kuliah di Universitas Negeri Polindra ya di Indramayu. Teknik Indramayu. Selamat siang menjelang sore Kang Sakti, semoga sehat selalu. Ini teman saya, dia juga aktif untuk menyebarkan informasi-informasi tentang kesehatan reproduksi dan yang lain-lainnya ke remaja-remaja di Kabupaten Indramayu. Ya, Semangat betul. terus Kang Sakti. Terima kasih Kang Sakti atas supportnya. Ya. Iya. Nah, kembali lagi nih buat Kang Dani. Tadi kan udah membahas tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Yayasan Kusuma Bongas, terus juga ada alasannya kenapa Kang Dani masuk ke dalam Yayasan Kusuma Bongas atau kegiatan di dalam Yayasan Kusuma Bongas. Nah, Kang Dani juga kan sekarang kan ibaratnya gitu kan tidak sekolah di wilayah Kecamatan Bongas, Iya, ya betul. kan? Karena sekolahnya di luar Kecamatan Bongas. Di Ya, mana Kang betul. Dani? Di Karangampel. Di Karangampel, jauh sekali kan. Nah, Kang Dani nih sekarang aktif kan ya, ibaratnya gini, kita kan di masa pandemi gitu kan. Ya, betul. Untuk tidak jenuh, tidak bosan, ada nggak sih Kang Dani itu aktif di desa dan ada kegiatan apa saja yang Kang Dani lakuin? Ya, untuk kegiatan di desa dan sekitarnya, saya masuk ke dalam beberapa organisasi yang menurut saya cukup vital ya. Yang pertama ada Karang Taruna Desa Bongas, yaitu Karang Taruna Bakti Kaula Muda. Dari namanya aja sudah Bakti Kaula Muda, berarti anak-anak muda yang berbakti. Gitu Amin, ya. amin. Semoga kita termasuk ya. Amin, amin, amin. Semoga termasuk. Ya, di Karang Taruna itu saya sebagai pengurus dan saya masuk ke dalam bidang olahraga, koordinator bidang olahraga. Kemudian yang kedua ada organisasi PIK-R Desa Bongas, itu namanya PIK-R Mawar Merah. PIK-R Mawar Merah. Kebetulan saya juga pernah jadi ketua PIK-R ya. Saya juga pernah jadi ketua PIK-R. Nah, PIK-R-nya PIK-R Peduli Kawan. Jadi Berarti kita sepertinya ada chemistry, keterkaitan gitu ya? keterkaitan Mawar Merah yang peduli dengan kawan. Iya, betul Luar sekali. biasa. Jadi kegiatannya di Karang Taruna, Ya. di PIK-R juga. ya, Terus kita juga. Terus juga
Kebetulan di desa saya, di tempat tinggal saya itu baru selesai pembangunan masjid, ya, namanya Masjid Nurul Hikmah. Masjid baru berarti. Ya, itu saya masuk ke pengurusan Irmas. Irmas. Di Irmas saya memegang sebagai koordinator seni dan olahraga. Nah, Kang Dani tadi kan yang Kang Dani ikuti kan ada 3 nih ya, Karang Taruna, Ya, terus betul. juga ada Pik PIKR, terus juga ada Irmas. Ya, betul. Itu kan ibaratnya kita kan itu organisasi yang umum kita ikuti ya. terus juga kan resmi Ya. kan. Nah, Kang Dani ada nggak sih Kang Dani itu kayak punya kelompok atau komunitas di wilayah Kang Dani, dan banyak banget kegiatan-kegiatan yang Kang Dani lakuin di kelompok tersebut? Ada sih, bukan hanya satu ya, tapi bisa lebih dari satu. Yang pertama ada, saya itu masuk ke dalam klub sepak bola ya, yang ada di Desa Bongas. Nama klubnya itu Bongas Raya FC. Nah, di situ saya menimba ilmu bagaimana cara bermain bola yang baik dan benar gitu, bagaimana agar mainnya cantik gitu, bisa enak dilihat sama yang nonton gitu. Dan alhamdulillah selama saya di Bongas Raya FC saya bisa menyumbangkan beberapa piala untuk di Desa Bongas. Luar biasa bang. Salah satunya yaitu memperoleh peringkat 3 Liga Desa Nusantara Seri Jawa Barat. Wih, Seri Jawa Barat, Ya. Liga Desa. Liga Desa Nusantara Seri Jawa Barat. Berarti lingkupnya Se-Jawa Barat. se-Jawa Barat. Ya. Luar biasa. Berawal- Bongas luar biasa. Ya, berawal kan dari tingkatan kecamatan, tingkatan kabupaten. Di kabupaten kita berhasil menjadi juara, kita keluar sebagai juara, dan selang beberapa bulan kita melanjutkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu ke tingkat provinsi ya. Jadi di Jawa Barat itu tempatnya di Hambalang, Hambalang Bogor. Saya kurang tahu tuh di mana Hambalang gimana. Nanti deh saya ajak ke sana. Siap. Artinya kan di situ kan ada peran stakeholder juga kan, Ya, peran betul. pemerintahan. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak buat stakeholder yang terlibat se-Kecamatan Bongas. Saya ucapkan terima kasih banyak telah mensupport remaja-remaja yang ada di Kecamatan Bongas, karena tanpa beliau kita juga kadang-kadang terhambat. Ya, betul. Betul kan ya? Banyak sekali faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan kita selama menempuh di turnamen tersebut ya. Mulai dari pemain, pelatih, ofisial, tim medis, terus juga dukungan dari pemerintahan, dari tingkat kecamatan, terus juga dari tingkat kabupatennya. Nah, pada saat itu kita menggunakan mobil KONI ya, mobil KONI dari Indramayu. Langsung ya. Ya, langsung Luar biasa. karena semoga saja dengan dengan Difasilitasinya. difasilitasi kita lebih bersemangat lagi untuk meraih prestasi setinggi-tingginya dalam bidang dan kemampuan yang kita bisa gitu. Berarti sangat luar biasa sekali, karena prestasi yang udah didapetin remaja Bongas itu sudah dilihat oleh orang luar gitu kan ya. Alhamdulillah. Orang Dan luar. kebetulan juga saya sekarang sudah mendapatkan lisensi perwasitan itu pada tahun 2018 akhir. Berarti bulan Desember. nama Ang Dani udah resmi ya, tercatat gitu ya. Ya, tercatat di organisasi Asosiasi Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah ya. Nah, selain remaja Bongas, ada lagi nggak yang Kang Dani ikuti atau bergabung dengan komunitas atau Ada. kelompok yang lain? Di tempat tinggal saya itu ada sebuah organisasi atau perkumpulannya. Kumpulan ya? Namanya itu
sangat melekat dengan kebiasaan saya sehari-hari gitu ya. Apa tuh? Namanya itu paguyuban Wong Tani kan. Paguyuban Wong Tani. Wong Tani. Tapi Jadi, isinya remaja semua. ya di situ beranggotakan para remaja-remaja mulai dari anak-anak, anak-anak usia kisaran SMP lah, SMP kelas 1 ya. Betul. SMP kelas 1 sampai yang dewasa gitu. Nah, jadi kegiatannya itu di sana para remaja sesuai dengan namanya ya, nama paguyuban Wong Tani itu ketika musim cocok tanam, ya, tanam padi ya, tandur ya, atau bahasa Indramayunya tandur ya. Itu anak-anak muda di tempat tinggal saya itu tidak malu gitu. Artinya mereka sudah paham betul dengan karakteristik dan kebiasaan di lingkungannya gitu. Ketika musim cocok tanam ya kita harus ikut terjun langsung. Betul. Ketika musim panen ya kita terjun juga untuk memanen padinya gitu. Jadi menurut saya ini hal yang sangat menarik ya, karena kenapa? Ini bisa dikatakan hal yang sangat luar biasa. Di daerah saya, anak-anak remaja itu kadang-kadang untuk bercocok tanam atau jadi petani, kadang-kadang malu, kadang-kadang gengsi. Padahal Indramayu itu kan salah satu lumbung padinya Indonesia, pemasoknya kan, lumbung padinya Indonesia gitu salah satunya kan. Kenapa remaja zaman sekarang itu malu, gengsi jadi petani? Kenapa nih? Ya pertama bisa jadi dari faktor malas ya dari anak muda tersebut, karena mungkin dia sudah terbiasa hidup enak. Betul, kadang-kadang atau juga juga pergaulannya kadang-kadang. Terus juga ya pergaulannya. Terus selanjutnya gengsinya itu terlalu besar gitu. Iya betul. Tidak sesuai dengan isi doang kan. Tidak sesuai, padahal menurut saya remaja-remaja seperti ini yang menurut orang banyak itu ibaratnya dipandang sebelah mata, tapi mempunyai peran yang sangat vital itu. Sangat vital. Namanya juga petani. Penyangga tatanan negara Indonesia. Petani. Penyangga tatanan negara Indonesia. Tuh, jadi baik-baik. Jangan malu ketika jadi seorang petani, harus bangga karena dari petani kita bisa menghidupi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka, luar biasa. Itu kegiatan-kegiatan yang Anda lakuin ya. Tadi kan udah jelasin ya tentang remaja Bongas, klub sepak bolanya, klub sepak terus bola. juga ada paguyubannya Tani. Nah, kalau kegiatan Pick Air sendiri nih, ya kegiatan Pick Air sendiri banyak nggak sih yang Kang Dani sudah lakukan? Untuk kegiatan-kegiatan Pick Air sudah cukup banyak ya, cukup banyak dilakukan. Contohnya? Ya, di antaranya salah satu contohnya itu kita menghias pagar rumah yang ada di pinggir jalan itu, yang dari kalau bahasanya betek ya, dari bambu dari bambu ya. Kita cat itu dengan momen-momen tertentu gitu. Misalkan momennya Agustusan, berarti kita warnainya merah putih. Terus kita menghias jondol untuk tempat ronda gitu. Kita hias itu. Bahasa Indonesianya jondol ya? Saung mungkin ya. Pos kamling. Ya, pos kamling. Gazebo. Terima kasih operatorku. Gazebo. Dihias, dicat. Dan kita rapihin lagi, kita berawal dari yang tadinya kurang enak dilihat menjadi indah dilihat. Oke. Nah, Pick Air kan singkatan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi atau Kesehatan Remaja gitu kan. Betul. Nah, kegiatan apa saja sih yang Kang Dani sudah lakuin terkait dengan kayak tentang kesehatannya atau edukasi ataupun kampanye yang dilakukan oleh Pick Air gitu? Kegiatan Pick Air itu ada pelatihan Pick Air ya dengan Ibu
bidan, terus juga dari Dalduk terkait dengan kesehatan reproduksi, terus juga ada sosialisasi terhadap remaja-remaja yang lain bahwa kesehatan itu sangat penting gitu loh. Terus juga kita ikut terjun dalam kegiatan Kampung KB gitu. Ikut terjun juga, ikut terlibat dalam bagian Kampung KB, sosialisasi tentang penggunaan KB gitu. Iya. Mensosialisasikan 2 anak cukup. Iya, gitu. 2 anak cukup. 2 anak ya. 2 anak cukup gitu. Iya. Dan masih banyak lagi sih kegiatan-kegiatan yang diikuti. Berarti informasi-informasi yang didapat dari SMA, dari masa SMA kelas 1 yang disosialiskan oleh Yayasan Kusuma Bongas khususnya gitu ya. Iya. Bermanfaat banget ketika sekarang jadi ketua PIKR dong. Ya, alhamdulillah bukan hanya banyak ya, tapi banyak banget. Banyak gitu. banget. bener banget. Karena apa ya? Selama saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang itu selagi positif ya. Betul. Saya sangat antusias gitu, meskipun saya tidak tahu, tapi rasa keingintahuan saya terhadap kegiatan tersebut itu yang membuat saya akhirnya jadi seperti ini gitu. Jadi tidak canggung ketika bertemu dengan orang banyak orang banyak. Salah satunya ketika kita berbicara di depan publik gitu. Ngomong kayak gini aja dulu. Cerita ya. Kita sedikit cerita juga dulu sebelum saya pribadi belum kenal dengan Yayasan Kusuma Bongas dan menjadi PE. Saya awalnya juga sama jadi PE. Saya buat ngomong di depan orang banyak itu luar biasa tidak bisanya. Jangankan ngomong, berdiri di depan, gak usah ngomong lah, berdiri. Gemeter ya? Gemeter, sumpah gemeter. Tapi setelah kita dikasih ilmu tentang kesehatannya, ilmu tentang gimana caranya komunikasi yang baik, ya kan, banyak banget gitu ilmu yang kita bisa dapat untuk supaya kita itu tampil pede di depan. Ya, jadi ada prosesnya itu panjang ya, banget sekali untuk kita bisa berbicara di depan publik gitu. Betul panjang banget. Dan terima kasih banyak lah ya buat Yayasan Kusuma Bongas yang sudah memberikan ilmunya kepada kita ini remaja yang tadinya tidak tahu apa-apa, betul, menjadi seperti ini. Terima kasih banyak buat Yayasan Kusuma Bongas, is the best lah pokoknya mah. Buat saya sendiri ini hal yang sangat luar biasa. Ya bukan untuk Kang Ade saja sih, buat saya juga ini luar biasa sekali. Benar-benar. Dan tidak lupa lagi juga mengingatkan buat teman-teman semua, jangan lewatkan nanti pas akhir sesi remaja Bongas Bongas Ngerumpi ini bakalan ada giveaway pulsa 25.000, kan lumayan buat 3 orang untuk menang. Jadi caranya buat teman-teman yaitu yang pertama daftar hadir, terus juga yang kedua ikuti podcast atau obrolan kita sampai selesai karena tidak jauh-jauh dari obrolan kita. Yang ketiga yaitu jawab dengan cepat dan tepat. Gitu. Nah, di sini ada ada yang ini lagi, salam-salam juga. Buat Plongop Masyashah Hines gitu ya. Mantap Kang Ade, salam buat AMRJ. Ini salah satu komunitas juga yang ada di wilayah saya. Terus juga ada selfie mengundang teman-temannya. Terus juga ada Sodikin Ceblok. Nah, itu Mas Sodikin itu satu desa itu sama saya. Oh, ini juga ada Hidup Paguyuban Wong Tani. Ini mungkin salah satu anggotanya Kang Dani ta? Kang Sodikin itu salah satu pendiri Paguyuban Wong Tani. Luar biasa. Salam buat Kang Sodikin. Luar biasa. Dan saya dan teman-teman lainnya itu pencetus Paguyuban Wong Tani gitu. Terus juga ada Dinda Salsa hadir. Terima kasih yang sudah menonton, ikuti sampai selesai karena di akhir sesi bakalan ada pulsa buat teman-teman semua gitu. Dan saya juga sudah beberapa kali ya menang kuis ya. Iya. Dani ini nggak akan menang. Kita bingung. Kang Dani lagi. Ya mungkin karena Kang Dani pengalamannya sudah luas, sudah banyak ya Kang ya. Gitu. Nah, Kang Dani dari kegiatan-kegiatan kembali lagi nih ya Kang Dani. Iya.
dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan seperti dari PR, terus juga paguyuban Wong Tani, terus juga Karang Taruna, Irmas dan yang lain-lain. Nah, apa sih kendala atau tantangan yang selama ini Kang Dani temui dalam membangun desa gitu ya? Khususnya kan itu kan lingkupnya Kang Dani kan kelompoknya kan ada di desa Kang Dani gitu ya. Iya, betul. Yang pertama kendalanya itu ketika kita ingin mencari anggota nih, anggota atau teman untuk kita ajak. Iya. Sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya gitu. Ya, terbatas ya. Kadang-kadang. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin mengajak para remaja untuk ikut gabung, itu banyak sekali alasannya itu. Iya, betul sekali. Entah itu laki-laki maupun perempuan. Tapi menurut saya yang paling susah sampai sekarang belum bisa saya ajak untuk ikut gabung itu yang remaja putri. Benar sekali, benar. Bukan Kang Dani saja, kita semua aja kadang-kadang susah untuk cari kelompok perempuan. Ya. Mungkin aja nih buat yang nonton, yang lagi nonton nih para perempuan, mungkin aja punya pemikiran, kenapa saya tidak bikin kelompok perempuan? Mungkin saja bisa seperti itu buat teman-teman semua. Terus juga kadang-kadang kan kendalanya atau tantangannya malu. Iya, betul. Ya kan, nggak ada teman lain dan yang lain-lain gitu. Terus juga fasilitas juga kita terkendala ketika kita ingin membuat suatu kegiatan atau acara, sebagai contohnya kita sosialisasi. Nah, kita tuh terkendala, kita nih mau ngubungin siapa gitu. Betul. Awalnya itu kita mau ngubungin siapa gitu. Dan terus juga setelah mencari solusi dan alhamdulillah ada solusinya, salah satunya itu ya Seni Suma Bungas gitu. Luar biasa ya. Untuk sosialisasi tentang Kespro, Napsa, transgender dan lain-lain gitu. Terus juga kendala berikutnya yaitu kurang remaja nih kurang banyak pelatihan gitu. Jadi kalau ada pelatihan untuk para remaja kan kita sebagai remajanya kan juga enak gitu. Misalkan pelatihan tentang budidaya ikan, peternakan, terus juga berkebun gitu kan, kita bisa memanfaatkan lahan yang ada di rumah kita gitu. Betul sekali. Cuman kadang-kadang kalau misalnya kita seperti itu nih, buat ngumpulin remajanya susah ya Kang ya. Iya. Nah, pengalaman saya ya Kang ya, pengalaman saya itu saya pengen gitu supaya teman-teman itu punya istilahnya kegiatan. Ya, betul. Untuk setidaknya buat jajan lah gitu ya. Ya, buat nambah uang saku gitu kan. Entah itu bikin ternak, entah itu bikin cocok tanam dan yang lain-lain, kita memanfaatkan yang ada gitu. Ya. Cuman kendala saya, mungkin saya juga sedikit mencari ilmu dari Kang Dani karena Kang Dani sangat aktif gitu. Kendala saya gimana untuk meyakinkan remaja-remaja yang ada di wilayah Kang Dani gitu. Kadang-kadang saya terkendala seperti itu. Yang pertama, dan juga meyakinkannya seperti kita apa? Harus melakukan pendekatan dulu ya. Pendekatan dan juga mensosialisasikan ketika kita akan membuat acara atau kegiatan, kita harus pendekatan intens gitu dengan remaja-remaja, karena kita tidak bisa memukul rata tipe pendekatan ke remaja-remaja, karena setiap orang itu pasti mempunyai tipikal dan karakteristik berbeda-beda dalam cara pendekatannya gitu. Tidak bisa misalkan si A, remaja A tipenya kayak gini, belum tentu yang remaja satunya sama gitu, tipikal pendekatannya gitu. Betul. Nah, ini ada yang tanya Kang Dani. Ya. Oh iya, tadi kan Kang Dani kan menyukai peringatan Hari AIDS Dunia. Yeah. Nah, ini kan pada masa pandemi nih, pandemi Covid. Nah, itu kan dilarang berkumpul ya Kang ya. Yeah, menurut betul. Kang Dani, apakah kegiatan peringatan Hari AIDS tahun ini perlu diadakan atau tidak? Atau harus melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu gitu?
Kalau menurut saya dalam situasi pandemi ini kita melihat dulu ya zonanya di daerah kita itu udah masuk zona apa. Misalkan di Kecamatan Bongas masih zona hijau ya. Alhamdulillah masih terjaga. Kalau menurut saya sih tetap diadakan, cuman dengan metodenya yang lain gitu, seperti misalkan Hari AIDS sedunia secara virtual gitu. Iya benar. Jadi benar. kita mengadakan kegiatan, terus bentuk-bentuk lombanya itu melalui video. Dance for life Ya, video. dance for life video, tapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. kesehatan. Betul. Atau juga dance for life dari rumah. Ya bisa. Gitu kan. Bisa Saya ada pengalaman lucu ya ketika berlatih dance for life itu. Lucunya itu pada saat gerakan setelah kita turun ke bawah, itu kan ada gerakan tepukan ya, tepukan. Nah, saya itu langsung masuk ke gerakan freeze. Jadi yang lain tepuk, saya geser sendirian gitu. Jadi banyak sekali cerita-cerita lucu yang terjadi pada saat latihan gitu. Jadi banyak banget lah, seru pokoknya. Ya, sebenarnya kita itu dari pengalaman sama, background yang sama. Karena saya awalnya dari PE, pas saya juga sama pas SMA, SMK kalau saya, dan juga perjalanannya hampir sama, di desa juga aktif gitu. Mungkin kita matching, Ceng. punya apa ya? Ikatan tersendiri rupanya. Tipe kita sepertinya sama ya. Tapi jangan disamakan ya. Jangan. Aduh, operator saya ketawa. Maksudnya tipe kegiatan. Dilurusin. Jangan berpikir tipe kegiatan. Oke. Tipe kegiatan. Nah, kita ingat tipe kegiatan. Laki-laki yang suka dengan kegiatan positif. Positif yang pastinya. Nah, buat Kang Dani ya. Karena waktu sudah mendekati gitu. Nah, di sini ada juga Eka hadir. Terus juga ada Dadang Bilfood. Hal tersulit itu membentuk suatu organisasi supaya tetap kompak. Nah, gimana caranya tuh, Kang Dani? Cara untuk membuat organisasi tetap kompak ya. Yang pertama kita itu komunikasi. Ya, yang pertama itu kalau untuk organisasi kita harus selalu komunikasi, jangan sampai komunikasinya itu terputus gitu. Karena jika komunikasinya sudah terhambat, maka akan timbul hal yang tidak akan kita duga. Misalkan miskomunikasi, misalkan kita membuat kegiatan atau yang lainnya itu cukup menghambat gitu komunikasinya. Oke. Nah, di sini ada yang bertanya dari Kang Sakti Pangestu nih. Dari izin nih, bagaimana untuk mengajak para remaja Kabupaten Indramayu turut serta dalam bagian kegiatan yang dapat menginspirasi remaja lainnya agar terhindar dari ancaman threat KRR. Gimana tuh Kang Dandi? Yang pertama tentunya tidak bosan-bosan kita selalu mengajak mengajak dan memberikan informasi terkait hal-hal yang baik dilakukan dan menjauhi hal-hal yang tidak baik atau hal-hal buruk ya. Terus juga lebih diseringkan lagi mengadakan seperti seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan itu. Betul. sangat membantu dalam perkembangan ya, terutama dalam perkembangan pengambilan keputusan gitu kan. Benar sekali, karena jadi harus berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan gitu. Terus juga kan ini kan untuk menghindari yang mungkin mengedukasi ya, edukasi. Karena kita tidak bisa bertemu dengan langsung ya lewat kayak gini, edukasi kayak gini. Terus juga ya buat si remaja-remaja yang ada di sana ya hindari pergaulan yang bebas ya. Karena kan itu ancaman terbesar kita, karena
kita tidak bisa memantau remaja itu 24 jam. Ya, betul. Ya. Yang bisa memantau hanya diri kita sendiri. Ya, betul sekali. Jadi buat teman-teman semua, untuk menghindari threat KRL itu ya harus mawas diri lah. Ya, Pikir secara logis sebelum kita melakukan tindakan seperti betul. itu. Nah, apa harapan kalian generasi milenial nih ya dalam mewujudkan Kecamatan Bongas yang produktif, sinergis, dan inovatif? Harapan terbesar yaitu pribadi ya ini. Ya. Harapan terbesar. Mungkin juga mewakili sama teman-teman mungkin ya. Harapan terbesar yaitu para remaja-remaja yang ada di Kecamatan Bongas khususnya itu lebih meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan positif. Entah itu dari kegiatan olahraga, kegiatan keagamaan, kegiatan dalam UMKM gitu, berdagang atau yang lainnya, itu salah satu yang bisa merubah wajah Kecamatan Bongas ke depannya gitu. Betul sekali. Terus juga buat remaja-remaja semua, supaya kita berpikirnya gimana cara, kadang-kadang remaja itu berpikir pengennya instan gitu ya. Pengen cepet-cepet sukses ketika melakukan usaha gitu. Pengennya semuanya instan. Nah, pesan khusus untuk remaja di Kecamatan Bongas secara khusus nih ya. Secara khusus untuk remaja Bongas seperti apa? Secara pesan khususnya yaitu khususnya untuk para remaja-remaja yang ada di Kecamatan Bongas, lebih saling mengingatkan kepada rekan-rekannya ketika ada salah satu dari rekan kita yang bisa dibilang sudah melenceng dari kaidah-kaidah yang sudah ditentukan di daerahnya masing-masing, itu harus kita ingatkan ya. Meskipun kadang-kadang kita sudah mengingatkannya 1-2 kali bahkan berkali-kali, tetapi melakukan hal yang sama. Iya, masih melakukan hal yang sama. Kita terus jangan pernah bosan gitu. Betul. Prinsip saya seperti ini. Jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik. Prinsip saya itu. Betul. Dan juga ketika kita itu kalau misalkan pengen sukses itu tidak perlu modal sebenarnya. Yang harus kita punya yaitu ketelatenan, tindakan, dan juga istiqomah. Ya. Tapi ada yang kurang menurut saya, Kang Ade. Yang paling mujarab menurut saya itu doa restu dari kedua orang tua. Betul. Jadi sekali. Betul. Meskipun tiga-tiganya sudah terpenuhi, tetapi kalau doa restu dari orang tua tidak kita miliki, itu berasa kurang. Semua yang kita punya itu tidak barokah gitu, tidak barokah dan tidak berkah, tidak bermanfaat gitu bagi saya. Oke, itulah pesan untuk remaja Bongas dari Kang Dani dan umumnya untuk remaja yang ada di wilayah. Mungkin ada yang nonton dari luar Kabupaten Indramayu. Dan ini sudah di akhir sesi, kita bakalan mengajukan pertanyaan. Jadi buat teman-teman semua harus siap-siap standby di depan HP karena ada 3 pertanyaan yang akan kita ajukan kepada teman-teman semua. Dan 2 pertanyaan itu langsung dari Kang Dani. Pertanyaan untuk teman-teman di luar sana. Dan standby terus, nanti kita bakalan kasih langsung saja. Saya akan untuk jawabannya langsung ditulis di kolom komentar ya. Langsung ditulis di kolom komentar. Pertanyaan yang pertama dari Kang Dani. Mangga Kang Dani. Oke, pertanyaan pertama. 3 menit ya. Pada tahun berapakah saya bergabung dengan Yayasan Kusuma Bongas? Kegiatan apa saja yang pernah saya ikuti? Ya. Kapan? Kang Dani. Ya. Kapan? Awal mula bergabung dengan Yayasan Kusuma Bongas. Kemudian kegiatan apa saja yang pernah
selama bergabung dengan Yayasan Kusuma Bongas. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Silakan dijawab dengan cepat dan tepat. Kita 3 menit dimulai dari sekarang. Pertanyaannya gampang. Gampang. Kalau misalkan yang mengikuti obrolan kita ini gampang banget, Kang. Iya. Ini gampang banget. Tapi ini jawaban nggak bisa di searching ya. Iya, Bisa nggak di-searching di ada. internet, ya. Karena Kang Daninya belum masuk Google. Ya, tidak masuk Google. Nah, mungkin setelah ini ditonton videonya di YouTube ada. Ya, Di- jangan lupa ya Subs- like, comment, dan share, and subscribe. Loncengnya dibunyiin. Iya. Oh, gitu kan. Ayo. Sedikit bercerita nih Kang Ade Betul. sambil menunggu 2 menit lagi. Sambil menunggu yang jawab kuis. Hah? Kebetulan di kegiatan kampus saya juga aktif di organisasi nih Kang Ade. Iya, organisasi apa tuh? Banyak banget ternyata Kang Dani ini. Kegiatannya itu saya kebetulan menjabat sebagai ketua UKM olahraga di STKIP Indramayu. Nah, banyak sekali yang bisa saya dapatkan, ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat berguna selama saya mengikuti di organisasi tersebut. Dan alhamdulillah bisa menyumbangkan prestasi-prestasi untuk kampus tersebut. Yang terbaru waktu itu kejuaraan Pomda 1, Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah. Alhamdulillah kita mendapatkan juara voli putra putri. Juara voli putra putri. Ya. Kemudian Oke, sebelum juga dapat. Sebelum Sudah kita ada yang jawab, kan? ada yang jawab nih. Ada 2 yang jawab. Yang pertama Dadang Bilfood. Dia hanya menjawab tahunnya saja 2019. Benar apa salah Kang Dani? Kurang tepat. Kurang tepat. Ada juga Selfie Anggraeni. 2017 kegiatannya menjadi panitia saat memperingati Hari AIDS Sedunia di Balai Desa Bongas menjadi panitia jambore. Kurang tepat. Kurang ya. tepat. Masih ini sedikit lagi. Saya kasih clue sedikit lagi. Oh, sedikit lagi. Nah, di sini ada yang menanyakan, mau tanya Yayasan Kusuma Bongas pertama kali memperingati Hari AIDS pada tahun berapa? Pada tahun 2015. Jadi Kang Dani masuk SMA dan pertama kali juga itu pertama kali itu di sekolahan SMP Darusada. ya, SMP Di plus Bongas Jamban. Darusada di SMKNU Bongasnya di sana. Ini udah jawab juga. Nurul Rahmah 2018 khas PE. Kurang tepat. Masih belum nyimak nih obrolannya dari pertama. Kalau yang nonton dari pertama pasti tahu nih. Ayo. Padahal- Sodikin Padahal Ceblok. tadi udah ada clue-nya ya. Sodikin Ceblok 2017 jadi anggota khas hari khas di Darul Falah, hari khas. Bener nggak Kang Dani? Kurang tepat. Sebenarnya kalau misalkan ngikuti nih dari awal. Nah, langsung aja kali ya ke pertanyaan kedua karena waktunya sudah terlewat. Pertanyaan kedua dari saya hanya. Oke. Ya. Sebutkan 9 komunitas saja yang ada di wilayah Kecamatan Bongas. Sekali lagi, tuliskan 9 komunitas saja. Kenapa saja? Karena banyak. 9 komunitas saja yang ada di wilayah Kecamatan Bongas. Seru nih, seru. Ayo, dijawab. Ayo jawab. Waktunya 2 menit lagi. 9 komunitas ya. Banyak banget ya. Ternyata di komunitas Di Kecamatan Bongas itu banyak banget. Salah satunya tadi Paguyuban Wong Tani. Paguyuban Wong Tani. Dan di luar itu banyak banget dan mungkin kami di sini ada yang tidak tahu. Ya pasti. Karena setahun semakin bertambahnya penduduk, Iya. pasti juga kan remaja Pengen bikin kelompok ini, kelompok-kelompok. iya, bikin Terus juga kan pengen eksis gitu.
Habib Ladis ngacung tantangan. Hahaha lupa kayak selfie. Ayo dek selfie dijawab. Aduh, Dek Ingat-ingat selfie. lagi. Ayo dek selfie. Anggra ini dijawab pertanyaan yang kedua, di situ udah tertulis karena kita untuk memudahkan para audiens ataupun penonton, kita tuliskan kembali di kolom komentar pertanyaan. Bisa berpikir. Ya. Ini enak ya. Sekarang mau Ya. pertanyaannya dituliskan. Ada operatornya Iya. sekarang mau. Dulu kan kita cuma ngomong karena tidak ada operatornya kita lupa. Ya. Tapi untungnya saya dapat terus ya. Iya, alhamdulillah. Kalau saya juga ingin bergabung sih, pengen punya dapat pulsa sih. Gimana? Ya, buat pertanyaan yang Kang Dani ajukan pertama itu udah gugur ya karena waktunya udah habis. Ayo yang kedua. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, karena kita di sini waktunya sudah mepet, udah habis sebenarnya. Adakah? Yang belum terjawab akan disampaikan di kolom komentar. Iya. Pertanyaan yang belum terjawab nanti akan disampaikan di kolom komentar ya. Buat teman-teman semua yang lagi nonton, boleh ikut jawab ke Ade. Oh, tidak bisa. Kang Apip, mohon maaf karena Kang Apip bagian daripada kita. Tidak bisa. Saya juga pengen sebenarnya, tapi saya tidak bisa, ya Anda juga tidak bisa. Aduh, Kang Rendra, good. Terima kasih Kang Rendra. Ayo, buat Kang Rendra mungkin pengen jawab. Dan yang lainnya, ayo. Ini sebenarnya banyak yang nonton mungkin lagi berpikir, oh komunitas apa ya? Oh ini. Oh ini, oh enggak. Oh ini kayaknya. Apakah ini bukan ini bisa jadi Iya, bisa jadi tidak seperti itu. Aduh. Ayo yang lainnya jawab. Ayo, adakah yang bisa jawab? Aduh, Apip Ladisnya nyengir. Wah, tidak bisa Kang Apip, mohon maaf ya. Oke, mungkin pertanyaannya kita bakalan lanjutin setelah kegiatan Bongas Ngerumpi ini. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Ade Nur Kapsah. Saya Muhammad Deni Rahman. Sampai jumpa kembali pada hari Jumat jam 3 sore di Bongas Ngerumpi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.